Tambahan hukuman itu, maka oleh sebab demikian, banyak pula, ibu kucing yang itu, pula anak muda bapak mewakili, bapak apa je mewakili, bapak menyayat apa yang semua mewakili kau yang lonjak, bapak anak dia, itu bapak. Ada, hari saya pakat berdua, pakat bapak, bapak pakat ibu, pakat bapak, supaya mengajar sama-sama lepas kewajiban. Punya ibu berhalangan jam, cuci penting, bapak berhalangan ke rumah bapak termasuk ibu, ke rumah bapak juga. Oka kata kena ilai ku aku hanya dia mak jadi ibu no lu bubu kata no masih gelap ya apa nama amnya ibu berhalangan amnya bapak menanti bapak berhalangan aku tiga jok ulai kemudian mak ibu bapak duk no di bubu tadi kalau jadi makanya Daniel harus dapat memahami dan mengerti yang bahwa yang kita ilmunya merupakan fardu dan fardu kifayah. Maka tidak boleh kita mewakilkan dalam persoalan yang kita ilmu. Siapa yang hadir itulah yang lepas kewajiban dengan Allah. Yang tidak hadir, resikonya tanggung jawab dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa haji, kami akan kita bahas kisaran persoalan rumah tangga. Macam dalam persoalan perkawinan. Diulangan tanya tahu kalian yang bawa pada boinang yang dipilih oleh Rasulullah dalam tanya untuk jam kawin. Dalam jam kawin yang kalian ada boinang yang cocok, yang pantas, yang bisa dijadikan sebagai pendamping bukit yang tadi kali padu-padu yang kita baca Zinau Kamam yang ke-6. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-6, sunat memilih akan perempuan yang bikir. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi Jabir radhiyallahu anhu, dan adalah ia berkawin dengan perempuan yang janda. Halla bikran tala'ibuha wa tala'ibuka. Artinya, mengapa tiada engkau berkawin akan bikir, supaya engkau bermain-mainkan akan dia dan ia bermain-mainkan akan dikau. Yang ke-6, ini bukan harus semestinya, tapi siokianya atau selayaknya, karena ini merupakan tanda tabung juga sistem syariah. Bangkai pegang dulu oleh Nabi, ini bangkai tabung dalam konteks syariah. Maka tanya sunat dalam tamika darah baru yang khusus lima uragam dan tamika darah baru yang kalau kawin yang gadis,
apakah ini makna kalau berkahwin secara resmi atau makna kalau berkahwin secara resmi, makna resmi dengan melalui nikah yang sah. Yang maksud yang kalau dikahwin dengan nikah yang sah, meninggal suaminya atau ditalak oleh suaminya, tapi tanya yang macam bujang-bujangnya dianjurkan oleh Rasulullah agar memilih istri yang gadis. Apalagi kejandaannya itu bukan melalui pernikahan yang sah. Itu memang dianjurkan jangan kita kawin dengan perempuan yang jandanya itu bukan melalui dengan janda yang sesuai standar syariat. Dalam artian baik kejandaannya itu dengan pelanggaran syariat, dengan melanggar syariat di Medina macam gajah kuda ataupun dengan hal-hal yang lain. Maka kegadisan beliau itu sudah analis. Dikala hana kegadisan yang kajanda ini, walaupun kalau kawin bongkar, tapi kegadisan banyak karena dia tetap nanti janda. Ada ke pulau zaman Cina itu, zaman ini orang zaman yang sangat dikhawatirkan karena kebebasan yang sangat luar biasa, kontrol orang tua sangat lemah sehingga mudah anak-anak itu terjerumus dalam hal-hal yang tidak kita ingin. Cuman pokoknya yang ditakuti bukan persoalan agama, yang ditakuti bukan hukum, bukan adil tinggal yang ditakuti. Apa yang ditakuti yaitu persoalan dunia. Ini yang dekat ke masalah dunia. Apa masalah dunia? Hamil, yang untuk hamil. Yang yang dekat untuk masalah tinggal kenang tenun, kenang adil, kenang siksa, mulai di barzakh, alam barzakh dan seterusnya. Sama sekali tidak anda dipedulikan. Cuma yang dia khawatirkan bagaimana nanti kalau saya hamil. Maka pokoknya kehamilan itu juga kekhawatirannya itu sangat sedikit karena cukup mudah untuk didapati obat-obat untuk mengantisipasi supaya dia jangan hamil. Maka dengan faktor inilah untuk terjerumus anak-anak kayau dalam kemaksiatan pokoknya sangat memudahkan ya kalau dia tidak punya kekuatan iman di dalam dirinya. Maka disinilah peran kayau sebagai orang tua, bagaimana anak-anak kayau dapat memiliki iman yang kuat. Makanya Allah Ta'ala berpesan mak saya, "Ukurnya Allah, jangan kamu tinggalkan anak cucu kamu dalam keadaan di'afa, lemah." Lemah. Maka tanya pemikiran kita sangat lebih banyak kepada pemikiran dunia, lebih banyak pemikiran persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Kadang-kadang kita memaknai di'afa itu, lemah itu dengan lemah faktor ekonomi. Kadang berarti kata gemah lemah itu ekonomi. Maka orang pula sawit 50 hektar tujuan tinggal ikan. Pergi toko, pergi rumah raya-raya tujuan tinggal ikan supaya anak tinggal baik morat marit ekonominya jangan menjadi di apa.
Padahal yang maksud Allah di apa iman, lemah iman. Nah, karena menyebutkannya iman lemah, ada harta juga banyak. Lun na padu-padu orang itu nampak orang rami lun baca. Jadi lun tanya mbak orang kenal original ni pakai jilbab, pakai jilbab. Jadi foto originalnya pakai jilbab. Tulis dengan judul ingin pindah ke Swiss. Jadi pun beritakannya 10 tahun jika bergaul dengan agamanya dan sudah melahirkan 2 anak, sekarang baru rencana mau menikah. Jadi pakai hijab bawah yang fotonya ya. Malutnya yang bawa di samping dia baca banyaknya banyak pura dia. Ayo mereka lengan awak dia, dikalau menjilbab dan awak dia indahnya. Agamnya nan memang kenal mana. Anawa agama kenal Islami. Cerita kalenan bukan nama. Jadi yang jadi persoalan ini 10 tahun dia sudah duduk dalam satu rumah dan telah melahirkan 2 orang anak, sekarang baru ingin mau menikah. Jadi ya sekitar itu ya nggak ada persoalan apa-apa ternyata. Mungkin kadang di pihak tetangga sampai masyarakat dianggap sudah nikah. Ya pakai jilbab. Ini akibat imannya itu yang hanya akibat tidak ada iman. Cuma dia tidak akan takut, tidak akan dipersoalkan tentang hari esok. Yang dia dambakan cuma dunianya. Penting bumangat di dunia, bertenang uangnya bahagia uangnya keluar tinggal yang dia bahasa mana nanti uang tinggal jadi baju mudah uang tinggal di sini gampang berarti betul tidak ada punya beban faktor iman kembali faktor iman. Karena lemahnya iman, maka dia tidak akan merasa kekhawatiran. Yang kedua, maka firman Allah dalam ayat itu, sebagian dari hamba-hambaku, maknanya ulama itu merupakan hamba-hambaku yang takut kepada Allah, itulah orang-orang yang punya ilmu. Kira ayatnya apa itu? Min ibadihi ulama. Jadi yang takut akan Allah itulah umat-umatku yang ulama, mana yang punya ilmu. Mana ulama kan punya ilmu, maka semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka semakin kuatlah iman. Maka semakin takut kita akan tahu Allah. Ubin ilmu, ubin iman, maka kurang ketakutan dalam akan Allah. Maka oleh sebab karena demikian Bapak Ibu yang berbahagia, yang kembali pada persoalan yang bahwa tanya dalam agama sunat pilih uhina dikala mau kawin yang gadis. Makna gadis bukan janda. Makna gadis bukan janda. Makna janda bukan harus mesti sudah kawin sarasa. Boleh janda dengan perkawinan yang tidak sah, bahkan tidak mengkawin. Hanya menikah, mengkawin. Anda ini
nikah kawin di luar nikah. Ada pula lain persoalan. Kalau ada pula lain persoalan jika ada yang bawah nanti yang ke pulang yang di kalanya. Karena Nabi pernah ditegur Jabir. Nabi pernah menegur Jabir karena Jabir goyang kawin dengan janda. Jabir goyang kawin dengan tiroinya. Dengan janda maka ditegur Nabi Jabir halal bikran. Ini halal bik. Mengapa tiada engkau kawin dengan gadis? Nabi Jabir. Mereka makanya buku yang kawin dengan janda Jabir yang gadis mentang kami yang janda kasih baik piu saja. Yang gadis itu yang kawin dengan janda juga dengan gadis. Jumpa dia ni jadi yang hanya kaku, pakar juga Nabi kalau bertanya berkahwin dengan gadis, kamu bisa bersenang-senang dengan dia, kamu bisa bermain-main dengan dia, dan dia bisa bermain-main dengan kamu. Ji tendang kayak tendang kan ji kalau mamnya tak kawin dengan janda maka ini, ini pekerja, ini kaya yang merokok, dipot kemudian ponceng tonda yang tanda dipegang kerja pegang siapa lagi, ini janda, mamnya tak mengenai gadis, macam si macam lah dalam kata bahkan ji pekat dia, karena macam gadis. Nyaw alasan yang dijuk oleh Nabi Bak Jabir kalau berkahwin dengan gadis, dia bisa bermain-main dengan kamu dan kamu bisa bermain-main dengan dia. Ketujuh, sunat memilih akan perempuan yang mempunyai bangsa yang baik, yaitu bahwa ada perempuan itu daripada anak cucu orang yang mempunyai agama dan daripada anak cucu orang salih, orang yang alim, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, dikala anak-anak tanya kamu minta darah baru, anak tanya kamu minta darah baru atau cucu tanya, ai tanya ini, ayah naik mendung naik, maka jangan ada pelai lah, ada orang sih, jadi yang kemauan ada yang ai kau pergi pakai maka yang sih. Ada boleh dua boleh, Iba? Memulai kawin di nol jana masalah apa buat? Ada dua ada di nol dua saja. Mamnya kena putrau dah, yang bilang putrau, ya cakawin putrau kasih sama rodoh mungkin. Jadi pun ini dah mahagam dan oleh kau itu limang kak dodo. Mampungan tekai. Maknanya yang ketujuh kalau kita ingin kami jodoh untuk pengajukannya, baik pengajukan kau kelan ni, oleh tak komplain kita bagi. Padahal yang tu dengan cara tak langsung dia berkabungnya ke Allah saja. Orang yang bengek lakau kawin pun bengek betul.
Yang kuliah ya. Tuhan berkata, ini bukan kerana maka kata Allah Taala Tuhan yang kawin COVID, walaupun ada apa itu, ada penegasan itu kan, baik itu Allah tak diluar, dia mampu keadilan pun salah sama, kenal dua wow, dia dua wow, maka rezeki hanya kalian puau betul kalau tak bawa dia dua betul, yang tinggal tingkatan kau, dan jauhlah kau miskin, padu napakah? Kau yang pertengahan, padu napakah? Kau kaya, padu napak? Dan jauhlah kau miskin, yang napakah kau ya? Tiada umur yang tua, tiada yang muda, maka tak pernah kira. Di dikalau takalan jodoh kerana maka takalalah keturunan yang gay. Jadi saya oleh kemunau cuma melihat persoalan-persoalan dunia. Jadi kalian dalam persoalan ketentuan dalam agama atau urut punya agama. Kita punya ketentuan. Tanya kali gado mendublah Allah. Wa hadda hududa. Kali Nabi wa hadda hudud. Allah kali gado batasan-batasan. Kali begitu peraturan mak ditanya Obamandu. Maka kita jangan hanya memandang persoalan dunia sehingga melupakan persoalan syariat atau syariat. Maknanya dalam memilih calon istri anak, cuma kalian harta tuanji, kehebatan tuanji, mana kehayu cikgu dewa, ada kawin dak inam, nginam adik mukaya, pulangnya colah tahunan si kebabuji, jatuh harga diri, dan yang takau. Kamu kawin lagi ukaya, akhirnya dia kelajudan. Nanti kan kalau seorang suami kan jatuh wibawa. Nah cuma dia kawin lagi macam dia ke babu, dia ke tukang, dia ke pembantu. Jadi makanya kita kalian bangsa yang baik, bangsa yang good, makna yang good. Ia artinya orang punya agama. Makna orang punya agama ia artinya orang yang ibadah bukan melulu tiup ke dunia. Bukan semata-mata dia mengejar dunia. Maka dikala takalan keturunan ia artinya orang dunia, orang agama, na ibadah kuat ke majlis. Dan dia bergaul dengan guru-guru yang punya ilmu. Maka yang terpecah, anak-anak yang terpecah sebagai pendamping hidup kerana dia. Maka biukalalah ulu-ulu yang punya agama, anak-anak cucu orang yang saleh, anak-anak cucu orang yang punya ilmu pengetahuan. Karena hadis Nabi, Nabi takhayyaru natfakum fa inna nyerakan niza. Pilih oleh kamu akan perempuan yang tepat bagi mani kamu itu. Karena bahasanya akar itu terlebih meninggalkan. Jadi kalau you pilih inam, dalam hadis Nabi juga tempat mani dia, itu tempat pembibitan. Jadi maknanya itulah perempuan. Maka you pilih uinam yang good, mana yang good, orang yang punya keturunan yang baik, yang bagus. Karena dikala punaikan
memiliki perempuan yang bagus dan tanya karuniakan keturunan oleh Allah, dan keturunannya pasti akan mengambil atau akan mengikuti jejak daripada rahimnya itu. Tahu apa rahim? Ingatnya, apa anu pulang. Berarti di anunya sedikit betul, arti dia akan mengikuti pola orang yang punya rahim itu. Maknanya akal, perangai, sikap itu pasti akan diwarisi oleh anak yang akan kita lahirkan. Apalagi tanya punya ilmu, makanya waktu kita mengandung, tentu saja kita akan melakukan hal-hal yang positif. Waktu dia mengandung, apa yang dilakukan oleh ibu yang sedang hamil? Yang perbuatan-perbuatan yang positif, yang punya makna terhadap anak dalam kandungan. Karena apa yang kita lakukan di kala anak dalam kandungan, juga akan memberi satu bekasan. Maka di dalam cerita mak Imam Syafi'i, ibu yang pegat waktu mengandung ke Imam Syafi'i, tapi lalai beribadat, baca Quran, berzikir, itu yang beliau lakukan. Maka wajar anak yang beliau lahirkan itu menjadi imam segala manusia, menjadi imam umat Islam sedunia. Makanya oleh sebab karena demikian, maka Nabi anjurkanlah dia untuk untuk kita ingin memiliki tanaman yang subur, tentu kita harus memilih juga lahan yang subur juga. Dan lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iyyakum wa qudradul dam." Faqila wa ma qadrud dam? Qala mar'atul husna fil manabitisu. Takut oleh kamu serta putra udam itu. Maka sembah seorang bagi Rasulullah, apa putra udam itu? Maka sabdanya yaitu perempuan yang elok rupa yang jadi di dalam tempat tumbuh yang jahat. Yakni perempuan yang baik rupa yang jadi daripada orang yang jahat bangsa. Maknanya Nabi sangat menganjurkan kepada kita ada jangan kita melihat semata-mata rupanya. Beda semata-mata kalau kecantikannya. Kalau memang kecantikannya dia itu lahir daripada bibit yang tidak bagus, ini akan menjadi efek yang tidak bagus pula terhadap kita. Maka yang dimaksud dengan Nabi khudra uddamni, itulah uwinang yang agak rupa yang terjadi dari ulun yang jahat bangsa. Maknanya orang yang tidak berketurunan yang bagus, kan ulun yang kuat agama. Pula punya segala yang buat jahat, si buat salah jahat itu. Ada segala kata-kata menyanyi yang di luar nikah si pamer-pamer itu. Ada orang sebagai lain secara umum, jadi boleh jadi kemauan. Baik, orang yang lagak rupa itu kebanyakan dia itu lahir dari bangsa yang tidak bagus. Ayo secara umum balik kau tak cari lo dah berdua dengan apa tu Pak Gubernur tu artinya yang agak ada yang lo. Dia dengar ceritanya
secara umum, bahkan cukupnya jawab loh, ranking saya membawa berkolam. Hanya yang bangsa hanya laku, mungkin karena memang bibit unggul, maka unggullah dalam segala hal. Karena dia itu bibit unggul, Jadi karena bibit unggul kan jumpu rupanya unggul, pikirannya unggul karena dia memang bibit. Yang secara umum tadi dapat menyecocok pada maladi memang nampak. Jadi perempuan yang baik rupa yang jadi daripada orang yang jahat bangsa. Yang secara umum, maknanya dengar tak gimana ya? Dia ponis kembali tu bakal agak ubat, dah jangan kemantaan. Bangga hujan kuda lagi, bukan lagi jawab, banyak ponis. Jadi ini secara umum. Itu secara umum, bukan berarti setiap orang yang cantik rupa itu jahat bangsa, belum tentu. Belum tentu. Bisa saja orang yang lagak rupa juga dilahirkan dari orang yang bagus bangsa. Lagi berapa Nabi Yusuf dibaca dah rupa dengan tuduhnya tu mah. Nabi Yusuf dibaca dah rupa sampai keti jauh-jauh anak gadis anak gadis keti waktu juk buah mamplam nebo apa juk dikit nebo apa YouTube Nabi Yusuf Tuhan bapa ni ngangani mata tilang, tikinnya anak kata aja, kalau dia buang pelan aja tikin. Apakah begitulah kecantikan Yusuf? Hanya untuk menutupi malai, akan ada kali Zulaikha kan? Kali dituduh oleh masyarakat, lepulkan dengan pembantu, dengan lambi rumah, kekali ini, macam-macam. Dipikir lebih banyak ya, mungkin banyak makan, kasih kalian makan, ikan betul-betul kalian ni, ikan tian kalian, fikir dah tahu, ada jangan bilang, kau ajar ilmu betul-betul kalian ni, dekat harap aku ni, jauh cukup, akan semua pun yang ada harap ke pembantu, fikir dia pembantu di Bali, macam keluar, bakal layak apa baru subhanallah, masya Allah, kiban kau lagi apa lagi itu, ayo, kan. Ya, jadi makanya mulai dalam hadis ini Nabi menganjurkan kepada kita jangan hanya memandang dalam persoalan rupa. Rupa yang jadi patokan juga, tapi bukan harga mati. Itu bukan harga mati, ya. Jadi makanya kita harus juga melihat tentang keturunannya, tentang bangsa. Insya Allah kebiasaan punya keturunan God pasti akan melahirkan anak cucu yang bagus. Kalau keturunan anak God, juga kebiasaan itu pasti terulang, terulang. Bahkan yang TJ, anak di Medina. Yang menyatakan kajian mungkin dalam keturunan itu ada ayah, nenek atau siapalah dari keturunan dia itu yang melakukan persoalan
demikian akan terulang. Hanya abang kedai batu cia ini tidak bisa dielakkan. Memang itu cik jalur. Itu pasti akan terjadi. Mà cứ lại cái đó để bác thấy nhau mấy chú chiều nó chỉ là cái đó để bác đi mấy chú chiều làm nó chỉ là cái đó đấy maka lakukanlah upaya-upaya upaya-upaya gimana cara daya ubah terlindung terjauhi daripada perbuatan perzinaan umpamanya. Maka ayat-ayat yang dibaca oleh Allah dibaca oleh agama Tayau untuk menjaga, melindungi supaya anaknya terpelihara daripada perbuatan zina. Maka kita upayakan dengan bermacam-macam tajuk ilmu, tajuk pendidikan yang kuat, yang untuk menghindari dari karena Tayau kontrolnya dikontrol. Di bawah kontrol kedua diempuk tajuk ilmu inilah yang menjadi filter dalam kehidupan dia. Oh ini boleh dilakukan. Tak penyaring ilmu. Oh ini tidak boleh dilakukan. Dia sudah punya penyaring dalam jiwanya. Karena filter mereka hukum. Atau filter di belah ilmu maka disaringlah. Ini bisa, ini tidak bisa dilakukan. Maka yang maksud dengan itulah anak-anak yang memiliki ilmu yang kuat dan memiliki ilmu yang banyak dan iman yang kuat sehingga dia mampu untuk menegakkan syariat Allah dalam pribadinya dan keluarga yang dia pimpin dan bahkan kepada orang-orang selain daripada keluarga. Dan yang ke-8, sunat memilih akan perempuan yang bukan kerabatnya yang hampir. Karena yang demikian itu mengurangkan syahwat, yakni tiada sangat ingin akan dia. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alam yang ke-8. Dan yang ke-8 sunat itu. Sunat damul kawin yang terjadikan sebagai istri kita itu jangan kerabat dekat. Kerabat yang dekat. Kerabat dia tapi jangan yang dekat, itu sunat. Itu sunat. Menyatakan inang jodoh kamu kawin dengan saudara yang paling tahu. Karena dikala kamu kawin dengan saudara yang paling tahu, ini akan mempengaruhi syahwatnya. Akan mempengaruhi keinginan kita dalam beristri. Karena bakal waktu kamu tahu tinggal kebayang adik ini. Kebayang adik laju lesu le hanya gairah dalam melakukan hubungan suami istri. Sehingga faktornya akan mengakibatkan kepada anak-anak kita. Ini pengaruh kepada anak. Makanya kan nyo ada je cedera jauh menyekan memang nyansis di mana pula sampai pegah lima menyekan menyangkap kawinkan untuk cedera buka. Sampai betul. Ada sampai betul cedera bukan? Bapa lengkau cedera hanya aku tikut adik kakak.
adik sepupu. Mak kanyong, mak konyan, adik adun. Atau ya kanyong, mak konyan, adik adun. Atau ya kanyong, ya konyan, adik. Yang kan macam adik sepupu. Jadi hubungannya macam kata adik sepupu. Jadi waktu ada macam agak segan karena itu adik kau. Ya. Jadi minimal paling tahu menyatakan kawin berperang. Coba satu contoh lagi berkawin Sayyidina Ali dengan Tuan Fatimah. Satu contoh berkawin Sayyidina Ali dengan Tuan Fatimah. Tak kalau kita sedang, tak kalau hubungan. Gimana hubungan Sayyidina Ali dengan Tuan Fatimah? Ya Nabi Abdullah. Ya Sayyidina Ali Abdul Muttalib. Apa yang awak ajak kawai kena juga Nabi. Maknanya, kerja tak kawai. Mungkin dia ajaknya. Kamu mau kena bukan ada. Punya kemudiannya Al-Khalifatul Rabi' Ba'da Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib mereka pun berbeza. Kedua Ali bin Abi Talib dikejar pun. Jadi orang itu pun Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Apa Ali bin Abi Talib? Ali ibni atau bin Abi Talib, makna bin juga ibnon agam. Jadi bahasa dalam punya bin nya agam, binti anu dengan Fatimah, binti lagi kan adanya. Abdullah bin kan anak agam, bin ibnon anak laki-laki. Bintun anak perempuan. Berarti Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali anak Abu Talib kan Abdul Muttalib. Abu Talib punya Abdul Muttalib. Punya Abu Talib Abdul Muttalib. Maka ya Sayyidina Ali Abu Talib. Ya Nabi Abdullah awak yang berdua ya kunyan yaitu Abdul Muttalib. Abu Talib ya kunyan Abdul Muttalib. Abdullah juga ya kunyan Abdul Muttalib. Benar-benar Abu Talib dengan Abdullah mereka itu adik kakak. Di Abdullah Nabi kanyau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Abu Talib nyanyi Sayyidina benar-benar Sayyidina Ali dengan Nabi gimana sedangkan sepupu sin adik kakak kanyau yang adik adun ya Nabi dengan ya Sayyidina Ali adik adun. Yang benar Nabi dengan Sayyidina Ali adik adun. Budak Sayyidina Ali berkahwin dengan adik Nabi. Budak Sayyidina Ali berkahwin dengan adik. Bagaimana Sayyidina Ali berkahwin dengan siput anakku, anak kumur kalau siput adik, kadiu anak kumur. Kalau siput adik, siput anak kumur. Anak kumur sepupu, berarti pergi anak kumur kau. Anak kumur kau, rumah kahwin. Hai manusia. Biar kesenam kahwin dengan anak bang. Kau? Yang yang paling tahu. Hanya kerana contoh, kadang-kadang na contoh bak makawin sinali. Nah, mak lebih tahu lah mereka ada kakak dulu. Sipun ada adun mak kunyan mayang
adu tanyong kawan nya yang dipun adu ya tanyong ya nya adu tanyong kawan ngani nya itu cukup tahu hubungan sehingga wadah kita tanyong kawan tanyong perasaan adik itu dalam jiwanya sehingga muncullah hal-hal yang hanya layak hilang padahal halnya hanya muncul hilang kan. Berarti kerabat yang jauh karena umur. Ya? Kerabat yang jauh ke contoh umur. Oh, mana kerabat ke saudara? Mana kerabat saudara punya tetangga? Tetangga menyebut kerabat jiran itu. Jiran bukan kerabat. Kalau istilah kerabat itu hubungan darah. Kalau tetangga itu jiran. Kalau bahasa Arab nanti jiran. Nah, ya, pukul Nabi dalam sebuah hadis, la tamkihul qarabatil qaribah, fa innal walad yakhluqu dawiyan ay nahifa. Jangan kamu berkawin akan kerabat yang hampir, maka karena bahwa anak itu dijadikan dawiyah, yakni dhaif tubuhnya, kata Imam Ghazali rahimahullah. Ya, dia telah tahu akibat atau faktor itu. Telah tahu faktor ternyata berkawin dengan saudara yang paling tahu ini mengakibatkan kepada keturunan. Anak danyau akan mengalami kelemahan jiwa, badan. Lemah badan mereka. Lemah badan, maka muncullah bermacam-macam. Jauh secara telah sebuah faktor, bukan terima anak yang lemah, yang lapar, yang bergerak, yang kahwin sama orang-orang. Jauh telah sebuah faktor lemah anak, tapi anak akibat berkahwin dengan kerabat dekat, dengan kerabat dekat. Punya kerabat jauh, ya tidak dekat, apalagi yang cukup jauh, karena untuk mendekatkan hubungan kembali. Jika ujung saudara yang kawinnya yang kekasih keluar lah, melihat anak kawin, anak kawin, jangan kawin, bantam kawin, ke akrab kembali ya. Yang fahadi yang khisalul marhubah kinisa wa yajibu ala wali aidan ayyurahiya khisa la zawji wa yabdulu li karimatihi fala yuzawwijuha mimma sa'a khalqahu. Artinya maka ini yaitu segala perkara yang gemarkan di dalam perempuan. Yakni maka inilah segala sifat yang 8 perkara yang dipilih di dalam perempuan itu oleh laki-laki yang berkehendak berkahwin akan dia. Jadi betul Ibu Ghazali, yang perkara-perkara ke yang takalan bak calon dan abagu dia, yang 8 macamnya, na Tuhan. Na Tuhan bak calon dan abagu dia. Bukan kawin dengan yang kena ikut yang 3 dapur, yang 3 tak semua yang macam-macam itu. Jadi makanya oleh kita kalau ingin tak berkahwin anak, tak calon dan abang-abangnya, adakah dia memiliki 8 hal ini? Oh kalau tidak,
kalau yang anak-anak bahasa. Memang menyebabkan kaki. Dan wajib pula atas wali perempuan yang bawa meliharakan dan memilih laki-laki yang hendak dipersuamikan dengan perempuan itu yang bersifat segala yang tersebut itu. Dan melantik terbalik biru. Dan yang wajib lincur melantik. Wajib calon lincur dia langsung terima. Juga mereka punya harapan hal yang lincur yang kuat. Dia bangkai yang ada kaya hanya dia fikir banyak. Untuk malam sedang pegang juapan, nak pegang bawakah yang penting terima. Hadir yang pegang hanya dari terima. Apa pegang ya? Pegang ada kaya yang pulang punya macam. Sihat kepu ya. Yang macam batu kilat. Walaupun direndah dia ini. Kita kerja tak macam. Orang yang macam kerja tu. Tiwau lah tu kedai. Kerja macam tiwau. Lalu lah tu kedai kupu. Kemudian bak rumah calon dah baru. Yang dia tu kalau elok macam. Orang macam putih. Yang dia tu macam. Kamu tejak ni pegang. Lima ni. Dia macam calon hijau kali. Kau lagi jamu ni bu. Kau jamu kamu nak tunjuk gara-gara nak kiam. YouTube tu gara-gara nak kiam. Jadi kau habis tempat mak tuan. Lagi kalau yang nantinya jadi coba buat jamun jangan berdoa jangan jadi bola jadi makanya oleh kita Islam juga berhak sebagaimana ulama pilih dan yang punya 8 sifat. Kita perempuan juga berhak untuk memilih suami kita, calon suami kita itu yang memiliki 8 sifat. Dan dalam melihat wali itu akan segala sifat yang tersebut bagi kalimahnya, yakni bagi anaknya perempuan dan saudaranya perempuan, maka jangan dipersuamikan daripada seorang jahat perangainya atau jahat rupanya atau jahat agamanya atau singkat daripada mendirikan dengan hak perempuan itu atau ia tiada sebangsa dengan perempuan itu di dalam nasabnya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apu ke Nabi antikahu rikun fal yanzur ahadukum aina yada'a kalimata. Artinya bermula mengkawinkan akan perempuan itu yaitu seperti dijadikan hamba. Maka hendaklah menilik oleh seorang kamu kemana menaruhkan akan anaknya yang perempuan atau saudara yang perempuan itu. Maka Nabi dilanjutkan tanya untuk diukalan baiklah berkahwin anak saya dengan agam yang buakai. Baik berkahwin anak saya dengan agam yang jahat rupa, yang lemah agama, yang lemah agama, dan yang singkat daripada mendirikan hak perempuan. Kemana? Untuk hidup napakah keinginan ni hana mampu lalai ubang-ubang, lalai gulai-gulai berdoa bagi belum. Anak lelaki jajan, payah tunjuk tangan mak tuan. Maka untuk tunjuk tangan mak tuan. Anda tunjuk tangan, anak gigi. Ia haji berdoa bagi belum. Kan mensingkatkan persoalan apakah alam menasib bangsa
Buat ke dulu. Maka pun dalam hadis Nabi mengibaratkan yang anak yang tak berkahwin dengan tiga agama itu persis lagi kita yang tak memiliki tabur budak ataupun kita tak memiliki tabur hamba dia tak kecil baru yang hanya gon akan papuhi hamba dia berlaku. Yang nanti di kalangan ini kaya kata bak kau yang mau akan puhi yang kaya berlaku oleh kau. Kita yang tujuan anu tanya dibimbing lagi, bisa dinafkahi oleh dia, bisa diajari macam-macam. Bukannya akai di kubur kan? Pada saja tak kawin anu saya pergi, luang kai mau antinju pergi na, pegak antinju, nak mau tak? Iwau le dia mau pakai kamau le. Papu pekan yang papu itu mahalnya kau bebas banyak. Mau le pekan kau le puan mau ya. Kau kan dua malam berbudak ada sebab lain itu. Kena agam bukan. Agam theo dua làm trường đi qua hai đây cái trường nhưng lại đi cu ra bộ theo cứ chọn chọn ini di kala tak titipkan atau kedua kau yang hanya akal, yang hanya agama, yang hanya keturunan, maka oleh sebabkannya demikian. Ya, saya ibu harus berhati-hati. Tak perlu anak saya. Maka segala tajuk tak perlu, segala dapat dah. Bangkau dalam itu baru model. Baik dia tunjuk, baik dia takut punya pola dapat kontin. Tayu dua kau tajuk peng bagi 4 peng kah. Leo ngono kerja malu. Padu gaji tua, tertolong baik, leo tertolong baik. Mampu ketiga, kerja ada mampu pulang. Pak kali, calon itu anu leo, 30 orang. Kerja ada mampu orang. Ini mampu orang nanti kau urung yang nanti pulang, jadi boleh. Nanti kayak calon anu leo. Tolong dan sayang dalam masyarakat kampungnya kibat akai. Yang Pak Umar sampaikan kau boleh kibat akhlak ni. Sayang sama dikuimu punah terbiak begini. Sayang sama kecil punah tukang rekeh kecil. Menyahan, punya kerja di tukang rekeh kecil. Tukang kerja di tukang udah itu pegah ke ibu pada betul ini umsegi dan kebiak mamanya modelnya ke anakku hari ini ada macam tak berganti tak berganti untuk yang mereka lihat kali bekerja tim lewat malam. Uang yang kelima baru hoi silakan. Baru pergi apa? Kiban pandangan baru nyau tidak ada nyau natu hijau. Nyau hijaunya dipulan, jadi dipulen, dipulen, kampung di dipulan. Mak kiban kalau baca ai sebatas kemampuan mulut tuan, kalau mulut tuan coba jegaki. Maka akibat hasilnya positif. Kau nanti kepo itu apa? Tidak ada yang itu memandu. Yang kelihatan
nyoba langsung Tuhan ada muda kan pada bayi anu pada bayi anu tabayun nilai nak pegang pemeriksaan dan sampai sehingga wajah itu pun anu dia baru menyesal baru dia timbul rasa penyesalan maka kali kita periksa kali kita selidiki ternyata dia keturunan yang bagus punya agama yang kuat itu mampu kita berarti hanale dikecil berarti kegaji kemudahan itu memang takdirmu nak sabar sabar karena ayah sudah bekerja ayah sudah bekerja 3 hari 3 malam ayah bekerja menyelidiki calon suamimu dulu tapi ternyata itu mampu itu takdir baru jadi semua ini bagaimana sabar memang itulah jodohmu dan begitulah aturan Allah yang telah mengatur kepadamu sabar insya Allah pada satu saat kamu pasti akan lepas jom semangat kerana berupaya bercerita berikan semangat dukungan kepada anak kan kau yang berkacau yang berkaru keluarga ada menarik mak tuan yang berkaru itu kan yang justru orang yang kemudian berkawin orang yang ganda kelincunya jangan benar lewat wakai kena masalah ke si bela ketemu pada kau kehazanan ibunya iya kita punya muka lah ada yang sibuk ya hari mana wakai kena ya ke juga bukan maka ikut Nabi dalam hadis yang lain barang siapa yang mempersuamikan akan anaknya yang perempuan atau saudara yang perempuan dengan orang fasik maka sungguhnya memutus ia akan rahim kerabatnya itu dan haram memutuskan akan rahim itu yang jadi Nabi ini pasti terjadi walaupun tidak semua tapi ini pasti terjadi walaupun tidak semua dikala tak kawin tanin kayau dengan agam patek dengan agam yang hanya itu agama, yang hanya kuat agama, yang agam yang hanya ibadah, yang pasti pada ta'ala silaturahim keluarga itu akan putus. Kamu kacau balau, lau tangga, adik ngadu di kahana gale, bahkan dengan Tuhan di bupaki. Dengan Tuhan di bupaki jangan di anak dia, idam ni, anak dia idam ni, aku terkala kau dipur kiri, aku terkala kau kibania, kau dia kau pakai ngaya, jadi anak yang dia sebenarnya mulai asyik ni, macam menyediakan bayar supaya pening ni sebagai anak pun ni terkala dulu kau. Oleh kau kakak kau ngaya kaku anak pun kak bet kau ngaya. Bet tapi ni yang kau yang terkala tapi dijauhin. Yang punya kau mau ya kak. Nyampi. Itu yang mereka bet lagi ya. Kakak muda mentuan bet tapi ane di putuk ngaya di hari tu. Apalagi terjadi al-qatik finnar. Hukum kok silaturahim itu haram. Dan hukum yang kemudian silaturahim janji Nabi finnar dalam akal. Al-qatik finnar. Hukum kok silaturahim tempatin tanya naga ngadi adu ada ibadah tapi ku neraka depan. Ilai nak cerita ada bukan cerita pun kau pernah bergerak, ilai nak kau cerita,
urung jak wali, urung jak wali, kau kedai wali warapnya, kerana banyaknya berdemengon, mengenai urung kau bermukim di Arab, mengenai dari Baghdad kau bermukim di Arab. Arab di kalangan yang kemudian kubur rukun haji, mengenai yang juga bercut bekai, bangun, yang ada semua itu banyak. Alah kadang-kadang kita kerepotan, banyak warapa, ajak kenal, maka ketitiplah menyang bangun menyang bunau. Tolong mengelon simpan, pak dalam sehat, lon kemudian kubur rukun haji. Habis kau kubur ibadah haji, alah kemudian lagi pulang, ternyata kau meninggal yang tukang tempat punya kau ni kemudian dia rumah konya dan yang mana konya lem aku simpan pun bayar kata ayah itu banyak nak pegang ayah pak bedung lagi abu anak pegang tak boleh ayah anak agama anak tak boleh pegang kamu tupat pak simpan mengang ayah. Jadi kibat sih dah. Jadi kalau kamu bang kibat cara beda kerja bang ulama. Kerja bang ulama ya syekh. Lon beras kerja lagi orang nyau. Nyau yang kamu meninggal. Malu kono anak 4 lepak. Lucipan munyang kibat cara syekh. Yang menang kemudian untuk malam sekitar pole malam. Kata tajak aju kenan bak menzam-zam. Kau kenan bak menzam-zam, tak reju nan menyan. Kalau kau nan termasuk dari golongan urun dot, kau nan pasti nanya. Kalau beliau itu roh yang bagus, urun ahli ibadah, yang pasti kita kan. Macam itu. Kaki boleh malam orang kerja aju bak menzam-zam. Tuh nama orang geju, wahai pulang ben pulih. Lega geju, apa itu? Oh ma, Tuhan ya, kau nyanyi mungkin, kau nyanyi ahli ibadah, orang ahli ibadah. Aku tak pernah kerja baca yang syekh, kalau lonjak bukan ibadah yang don berak, kalau lo buku, ternyata hanya kita. Oh benar-benar orang yang anak-anak. Maki-maki tajak aju ke Yaman. Tajak ke Yaman itu Yaman nak sebuah kampung nak sebuah mon ni nak. Yang ibu bonan mon barahut. Mon barahut merupakan yang adalah pintu lubang neraka. Jadi roh-roh yang mati tidak menentukan menaikkan menzam-zam menyebabkan sobong surga ada juga bahasa ya. Jadi sobong neraka ada di Yaman di Mon Barahut. Jadi kali boleh menang saja aju ke Yaman katanya 4 kampung bulan kemudian 4 Mon Barahutnya. Nanti Lep Isya, yang tajak tu kan, tahu itu. Lepas dia kerja dari para ulama, malah dia kerja Allah alam. Aduh kalau dia betul, banyak kata yang baca Google. Padu kalau Mekah dengan Yaman, yang boleh kan dia. Kalau kau boleh melakukan secara kamu cuma Mon Barahut yang kamu pak, Lelica kaya langsung kenal, kau kenal gaya, bang 3 gaya je betul. Bang 3 gaya je, wahai pulang ben pulen, lepas pulau tuan. Mampu nama masalah, benar? Kau boleh kena simpan ben orang, papan belum ya.
Mày còn ra mày không tâm cái gì này, cần cụ tâm là cần cả của ra lắm. Na mừng từng cu lon pudu ba kaki kami aku molon yang tago beladi. Ukuran tiha ni ku haju sina ina lon kanom. Ina lon kanom ni ku haju. Kalau lagi dia ku ya kemalan ni buku ni. Yang bermesti tapi ku kangku punya dia am dia mung. Mình là bị cụ nếu mà không cô hả nhỏ là cái gì đâu kali berada menumba gola katanya don kan ahli ibadah apakah jikon kenal apakah non kenal yang nyolo lagi tulung pak kalau Tuhan menyenangkan Luna saudara di Baghdad itu nakah loinya. Jadi selama lun dia ke Mekah, antum pernah lun yang tahu luna. Ben yang tahu mengikut ketua, antum pernah. Kumari antum pun untuk lun memutuskan komunikasi. Anda pernah lun yang tahu luna. Maka dengan kau silaturahimnya ke lon juga kenal. Mamanya ini bantu tak dia tak bakal lon nangoknya bulan kampung lo bulan tak kaya tak berkuam tutu maaf segala kesalahan lon tuan. Ya, yang tingkatnya kan memakai kan mudakwah. Uji tingkat hanya lebih tahu. Ahli yang dari Iraq ke Bangka ke Makkah ada yang pernah ke awal dia udah pada dia mampu untuk awal tapi ada awal setelah meninggal ukurannya kok satu rahim ini azab pulau menyetiau cita mata apa kan nggak ada adu lah dok jangan ya hari kalau nggak ada adu nggak ya tu dengan kerabat, dengan saudara, kalau satu yang maka kaki urun tukang kau. Oh, jadi tukang kau, apa pun. Maknanya jadi tetap tak berkomunikasi, jihad itu urusan dia. Berarti yang memutus bukan kita. Yang tukang puputuk tanya. Yang kedua dalam agama saya tingkat hana mari lewa macam hukum dia dan kan untuk memutus hubungan di mana kau silaturahim dengan saudara memutuskan silaturahim dengan saudara itu hukumnya haram maka inilah salah satu akibat dikala tak berkahwin anak dan yang menurun pasir. Menurut mana agama ini salah satu faktor yang akan menjadi silaturahim kanyau antara keluarga akan terjadi terputus dan akhirnya kanyau akan ditempatkan di dalam nerakanya Allah di hari yaumil kiamat kelak. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marja' wal ma'ab. Mungkin sebagai pembahasan yang walau mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kita dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada di dalam rumah tangga kita. InsyaAllah kita betul-betul dapati junjung sesuai lagi syariat kita pasti akan terlepas dari segala apa yang tidak kita ingini. Lun akhir kata bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Walid yang telah menyampaikan panjang lebar tentang materi perkawinan, di mana pada urusi kamu para jemaah di mana yang kurang jelas. Jadi watai mantang 15 menit watai berarti ini ada udah.
Jadi dari bapak ataupun ibu yang mau tanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bermuliakan Wadik Senangku Pemateri Minibak Uronyo dan seluruh jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin temannya Wadik masalah tanya pilih suami atau darah baru ke anak inong ni ke anak agam. Jadi Wadik kan pernah dengar dari urang-urang cik bahwa saja bila toh sido urang berakai akhlak orang cik taat, tapi masalah ibadah dan ilmu yang kurang. Jadi kadang-kadang tu nak pernah dengar gitu banding daripada untuk bertemu orang malam tapi tidak semua poh nyampe kita. Ya mana Wadik. Jadi dan mohon pencerahan dari Wadik. Bagaimana solusi untuk anak dan bagaimana solusi untuk orang cik. Mungkin demikian pertanyaan tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bapak coba sedikit untuk bos. Jangan jauh yang Terima kasih untuk pertanyaan sebab tapi jawaban menurut kemampuan. Yang pertama tentu saja dikala kita melihat persoalan yang terjadi, nyojik ketabur pengalaman, nyojik ketabur bahan pertimbangan dalam mengambil satu keputusan atau sebuah sikap. Secara umum kalau dia telah memiliki ilmu, kalau memang dia amalkan dengan ilmunya pasti akan sikap-sikap yang tidak hanagot atau perangai-perangai yang kurang cocok ini bisa saja terobati dengan ilmu yang dia miliki. Ini persoalannya adakah pengamalan terhadap ilmu atau tidak. Kadang kita ya ilmu tinggi tapi pengamalannya tidak ada sehingga sikap perilakunya tetap seperti orang lain. Tetap sikap dan perilaku walaupun kita sudah punya ilmu. Padahal ilmu ini untuk meluruskan sifat-sifat yang secara umum dikala kita mengamalkan ilmu ini merupakan salah satu alat untuk pegat akal, pegat pangai. Karena tengok kadang-kadang semuanya itu kan ada. Pangai pangongnya manduk, dengki, iri itu mungkin semuanya ada. Buat dengan hanya buat dengan ketergantungan. Dia memang buat dari publik membaca karena ilmu, maka dengan ilmu bisa juga tertekan sikap beliau. Dan dengan beliau kalau di lapangan kalau memang kornya mengilmai tapi akai bro raja kaya apa kena pu dia apa dah pu ni kita kalau dia kalau dia puasa atau kadang cip orang kampung maka hanya pada puasa ada lagi kemudian juga tergantung dari keturunan. Karena walaupun saya orangnya kasih keteguh,
mungkin keturunan yang keturunan budung kan tetap, walaupun kadang-kadang yang keturunan budung ni ke budungnya pasti ke apa lagi ke menau menyerutnya diawasi oleh ilmu, insyaAllah budungnya tersisi. Ya kadang-kadang kalau ilmu juga budung, jadi jangan betul dari silsilah keturunan. Yang budung ada malim, akai budungnya pastinya. Mungkin ubi gara-gara ngai lemai. Walau ngai roti jalan hijau leo, yang memang malim, tapi kerau lah, ilmu kerau lah, ibadahnya, ilmu dia, akal dia, maknanya tanya tidak semestinya dipilih orang yang alim. Tanya dipilih macam orang punya agama mana punya agama dia ada ibadat dan ibadahnya itu didukung oleh ilmu yang memadai. Ukurannya ilmu sah ilmayang, ilmu ukuran sah di tauhid, ilmu ukuran sah untuk di tasawuf. Karena kecukupan ilmu untuk dirinya sudah ada, untuk dirinya sudah alim, tapi dia kemampuan untuk pribadi, berarti alim gonya diamalkan. Daripada alim hanya diamalkan, budung tetap budung, kangkung tetap kangkung Kelebih kecil yang nyaw akal ibadahnya, ilmu ala kadang juga yang nyaw balik cik awak pakai nyan kabudung balik kakunya mungkin pakai kaji kelakau tayo tiga kerja tak berat banyak kaya dia mahu cik pakai ilmu ni macam kurang gedung tak panci lagi awak hanya yang pun maka kaji namanya sekedar di tak ada masalah. Lebih yang iban yang kali dipegang oleh kunci saja. Karena yang kesukaan nyot kai agar ilmunya ibadat cuma hanya balik. Makna balik kan. Kalau kita bisa untuk berkonsultasi dialog secara kunci, ada masalah. Kadang kita lebih tertarik dengan orang yang alimnya, ada masalah. Tak pegang bayar. Nak puyak. Nyawanya, kena ilmu. Mungkin tak terbuka tengok dengan ilmu yang bisa berubah sikap gonya. Jadi ini juga bisa untuk tanya tak pegang tabuh perbincangan atau tabuh dialog dengan kunci dengan secara yang get. Jadi mandua tanya tidak punya itu kaputun ego atau kehendak kita masing-masing. Jadi lebih bagus kita kembali kepada Allah dan kita lakukan pemilihan, pilih kepada Allah. Pilih kepada Allah. Kita pilih kepada Allah, sembahyang istikharah. Jangan lupa kita mohon kepada Allah. Karena ini kena jual. Laki kepada Allah. Kalau perlu malam tengah kembali istikharah. Malam ini juga belum ada hasilnya, malam lusa kembali kita istikharah. Mohon petunjuk kepada Allah sehingga apa yang kita ambil keputusan tengok hanya kecewa. Tengok hanya kekecewaan. Karena pemandu kalian tak usaha. Secara lahir kalian tak upaya, secara
hakikat juga kalau kita lakukan upaya kita tu pakai sekarang apa pula? Tapreka salah lahir kalau, alam tak dialog dengan uji tetap bersikeras nhau dan nhau boleh. Tolong pegawai ayah, coba ayah sama-sama dah istiqarah. Ya, istiqarah, ilun istiqarah. Yang cocok kemelintian antara dua calon itu barunya. Kalau yang dua, orang dia cocoknya dalam istiqarah ya, kita istiqarah itu akan cocoknya. Mungkin yang lebih lagi yang tahu. Di alur dialog menguji, kalau kita yang lebih item material alam untuk cok keputusan terakhir, coba lakukan istiqarah. Mudah-mudahan akan mendapat petunjuk dan hidayah yang lebih agar pada pandangan Allah maknanya. Karena dia hanya tupu, dia yang lebih agar itu tanya. Yang tupu yang agar hanya Allah. Allah berikan yang terbaik menurutmu untukku ya Allah. Baik yang terbaik menurutku. Karena yang menurut dia baik, kalau berikan menurut Allah itu baik. Mungkin yang sebagai pencerahan, terima kasih. Dijim kami, kita doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asina aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilma wa fahma wa hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman sadiqan wa i'tiqadan sahihan wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban barakan sahla ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awala wa akhira wa baina wa batina wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa i'tiqadan wa amalan salihan wa'dan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Amin ya rabbal alamin. Na'udzu billahi subhanaka Allahumma na'udzu biha salam wa akhiru da'wana على سيدنا محمد صلى الله عليه
سيدنا محمد الله يا ربي صل عليه وسلم. Terima kasih kepada wadah yang disampaikan panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu. Tujuan yang khas. Daripada koreng, doa dunia. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. langsung